Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di awal pekan, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau. Tadi sempat menyentuh ke level 6.300-an dan indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan di atas 1%. Namun di penutupan sesi kedua hari ini, meskipun tetap ditutup di zona hijau, namun penguatan yang sudah terjadi sudah mulai terbatas pemirsa. Di mana sentimen positif dari dalam negeri ini datang di mana pemerintah mengeluarkan eh, derivasi untuk Omnibus Law, diantaranya adalah pemerintah berikan insentif royalti 0% untuk industri hilir batu bara. Dan hari ini saham-saham di sektor pertambangan batu bara secara sektoral ini memimpin penguatan yang cukup signifikan yang ditopang juga oleh penguatan dari sisi harga komoditasnya. Nanti juga kita akan singgung bagaimana respon dari para pelaku usaha properti terkait juga dengan rencana dari DP 0% untuk pembelian properti. Nah, bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini? Proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka berkata pun untuk jangka panjang. Kembali bersama saya Devisan Oval dan inilah IDX Season Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa, pemirsa mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan bagaimana posisi atau kegiatan perdagangan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dari data RTI yang saya pegang, indeks harga saham gabungan ini mengalami penguatan di 0,38% dan berhasil ditutup di level 6.255,313. Secara intraday trading dan di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 6.267,025 dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.312,874. Sementara level terendah yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di level 6.255,313. Ya, dari update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa data perdagangan lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di mana posisi MNC 36 ini tertekan di 0,18% di 322,304. Jakarta Islamic Index ditutup di 0,13% penguatan di 629,510. Sementara LQ45 ini mengalami koreksi tipis di 0,06% di 951,242. Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di mana pertambangan memimpin penguatan cukup signifikan pemirsa di 2,95%, hampir di 3%, perdagangan di 1,59%, aneka industri juga tertekan, justru tertekan sebaliknya di 0,70%, industri dasar juga mengalami tekanan minus di 0,60%. Dari rotasi pergerakan sektoral, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Ada Antam pemirsa, menguat cukup signifikan ditutup di level 2.950, MDKA juga menguat di level 2.830, Tins juga menguat di 2.370, sementara Agro juga menguat di 1.275. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana posisi saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini yang masuk ke dalam deretan top losers. Di antaranya dari perbankan Big Cap BBCA ditutup di level 33.950, Telkom juga tertekan di 3.170, Astra Internasional di 5.700, sementara perbankan Big Cap PBNI juga tertekan di 5.925. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana penguatan dari indeks harga saham gabungan tidak diikuti oleh beberapa saham Big Cap lainnya, BBCA, Telkom, Astra Internasional, BBNI yang justru masuk ke dalam deretan top losers yang menghambat dari penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga data terakhir dari Bursa Asia, pemirsa.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana Nikkei menguat di 0,46% di 30.156, STM menguat di 0,36% di 2.860, Kospi melemah di 0,90% di 3.079, dan Hang Seng melemah di 0,41% di level 30.519. Lantas sentimen apa saja yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, baik dari domestik maupun dari internasional, dan menjadi fokus dari para investor dan trader? Mari kita simak tayangan berikut ini. Diplomat senior China Wang Yi meminta pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk bekerja sama dengan Beijing guna membuka kembali dialog antar kedua negara. Hal ini dilakukan dalam memulihkan hubungan bilateral yang rusak di bawah kepresidenan Donald Trump. China menilai tindakan pemerintahan Trump untuk menekan dan menahan China menimbulkan kerugian yang tak terukur dan meminta Washington untuk menghapus tarif atas barang-barang China dan meninggalkan penindasan terhadap sektor teknologi China. China mendesak Washington untuk menghormati kepentingan inti China, berhenti mencampuri urusan dalam negeri Beijing, dan berhenti berkomplot dengan pasukan separatis untuk kemerdekaan Taiwan. Pemerintah China memastikan siap untuk melakukan komunikasi yang jujur dengan pihak Amerika Serikat dan terlibat dalam dialog yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Australia memulai program vaksinasi COVID-19 massal pada Senin 22 Februari 2021 waktu setempat. Tenaga medis, staf hotel, karantina, polisi, dan lansia masuk dalam prioritas orang yang lebih dulu menerima suntikan dosis pertama vaksin buatan Pfizer-BioNTech. Perdana Menteri Australia bersama 20 orang lansia masuk dalam daftar orang yang pertama kali disuntik vaksin yang disiarkan langsung melalui saluran televisi setempat. Mengutip Reuters, pihak berwenang memperkirakan lebih dari 60.000 dosis vaksin corona akan diberikan pada pekan pertama program vaksinasi massal. Selain mengandalkan vaksin Pfizer, Australia juga akan memproduksi lokal vaksin AstraZeneca pada pertengahan Maret nanti. Pemerintah Australia berencana menginokulasi 4 juta orang pada Maret dan merampungkan program vaksinasi di akhir Oktober mendatang. Australia sejauh ini terhitung berhasil menangani penyebaran virus corona dengan 28.929 kasus dan 909 kematian. Dari dalam negeri, pemerintah mematok tarif pajak penghasilan atau PPH sebesar 7,5% untuk dividen yang diterima oleh pihak ketiga atau investor yang bekerja sama dengan lembaga pengelola investasi. Fasilitas fiskal ini bertujuan untuk menarik investasi masuk ke lembaga yang dinamai Indonesia Investment Authority atau INA. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan lembaga pengelola investasi dan atau entitas yang dimilikinya. Aturan ini mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Pasal 12 ayat 3 menjelaskan PPH atas dividen sebesar 7,5% tersebut diperuntukkan bagi subjek pajak luar negeri yang merupakan pihak ketiga mitra kerjasama LPI bersifat langsung dan entitas atau bentuk kerjasama yang merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Arus modal asing tampak keluar dari pasar keuangan domestik pada pekan ketiga Februari 2021. Berdasarkan data transaksi Bank Indonesia di 15 Februari 2021 hingga 18 Februari 2021, non-residen di pasar keuangan domestik jual neto 3,54 triliun rupiah. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, dengan jual neto di pasar surat berharga negara sebesar 2,4 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar 1,14 triliun rupiah. Seiring dengan keluarnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi resiko investasi atau premi kredit default swaps Indonesia 5 tahun naik tipis ke 66,90 bps pada 18 Februari 2021 dari 66,8 pada 12 Februari 2021. Sehingga data settlement selama tahun 2021 non-residen di pasar keuangan domestik masih tetap mencatat beli neto sebesar 36,24 triliun rupiah. Berbagai sumber, iDectional.
Beberapa seniman yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kami akan sampaikan topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Baik. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin. Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah menangani sebanyak 37 kasus. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, masing-masing negara tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi. Ya, pemirsa masih di IDN Sesong Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari pertambangan, tapi lebih spesifiknya kepada pertambangan batu bara. Di mana di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, saham-saham di sektor pertambangan batu bara ini kompak mengalami penguatan. Dari catatan kami, di mana PTBA ini menguat di 7,45%, ITMG di 4,71%, Indi menguat di 8,45%, dan Adaro juga menguat di 2,54%. Perkembangan fundamental terbaru apa yang terjadi di sektor pertambangan batu bara khususnya, pemirsa? Kami akan sampaikan di mana pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Di mana salah satu yang diatur dalam regulasi tersebut adalah di mana pemberian insentif royalti 0% untuk komoditas batu bara. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. PP ini merupakan satu dari 49 peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu yang diatur dalam regulasi tersebut yakni pemberian insentif royalti 0% untuk komoditas batu bara yang digunakan dalam kegiatan peningkatan nilai tambah alias hilirisasi batu bara di dalam negeri. Dalam bab 2 pasal 3 ayat 1, aturan tersebut menegaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk komoditas batu bara yang melakukan kegiatan PNT di dalam negeri dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menegaskan program hilirisasi batubara menjadi sasaran utama pemerintah ke depan. Pemerintah dipastikan bakal memberikan berbagai insentif untuk proyek hilirisasi batubara. Tujuan pemberian insentif ini agar sektor hilir batubara bisa ekonomis dan kompetitif sehingga nantinya bisa semakin berkembang. Sebelumnya Kementerian SDM menyatakan bahwa industri hilirisasi batubara mulai beroperasi dalam 4 tahun mendatang. Sejumlah insentif disiapkan bagi 7 skema hilirisasi batubara, yakni gasifikasi batubara, pembuatan kokas underground coal gasification, pencairan batubara, coal slurry atau coal water mixture, peningkatan mutu batubara, dan pembuatan briquette. Kementerian SDM juga menargetkan penambahan 3 fasilitas peningkatan mutu batubara pada 2024, 2026, dan 2028.
Kapasitas produksi fasilitas coal upgrading tersebut diperkirakan masing-masing sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, dari informasi fundamental komunitas pertambangan batubara, berikutnya kami akan mengajak Anda ke sektor lainnya, yaitu sektor properti di listed company update kami untuk hari ini. Di mana pada pekan lalu pemerintah memastikan akan memberikan DP 0% untuk pembelian properti. Nah, kita akan coba lihat bagaimana tanggapan dari para pelaku industri terkait dengan kebijakan pemerintah ini. Di mana PT Summarecon Agung Tbk atau dengan kode saham SMRA memperkirakan relaksasi uang muka atau down payment 0% untuk pembelian properti bakal semakin meningkatkan permintaan dari konsumen kelas menengah. Dengan dominasi pembeli rumah dari end user atau pembeli rumah pertama, maka realisasi dari pembayaran DP menjadi salah satu keringanan yang dicari. Dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA, Adrianto Adi menjelaskan, penjualan properti perseroan pada tahun lalu didominasi oleh pembeli kelas menengah dengan harga produk paling laris di rentang 1,5 miliar hingga 2 miliar rupiah. Dari survei SMRA, permasalahan konsumen kelas menengah ada di down payment atau DP. Hal ini terlihat dari rentang tahun 2019 sampai dengan 2020, cara bayar dicicil paling diminati oleh konsumen. Selain itu, SMRA menyampaikan sejak 2015 sudah terjadi pergeseran komposisi pembeli di sektor properti. Di 2015, pembelian properti untuk investasi bisa mencapai 35%. Saat ini turun hingga 5%. Dengan dominasi pembeli rumah dari end user atau pembeli rumah pertama, maka relaksasi dari pembayaran DP menjadi salah satu keringanan yang dicari. Dengan adanya program cara bayar DP dicicil dan ditambah relaksasi DP 0% dari pemerintah, SMRA optimis marketing sales perseroan semakin kokoh. Sebagai tambahan informasi, SMRA membukukan pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai 3,3 triliun rupiah di 2020. Realisasi tersebut berada di atas target prapenjualan yang ditetapkan perseroan senilai 2,5 triliun rupiah. Target 2,5 triliun rupiah ini merupakan revisi dari target awal tahun sebelum pandemi di 4,5 triliun rupiah. Sementara di 2021, SMRA menargetkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai 3,5 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, dari informasi fundamental untuk SMRA, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham SMRA di sepanjang perdagangan hari ini dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian juga nanti kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk SMRA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 900, kemudian pada pukul 10 menguat tipis di 905. Sementara di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini, penguatan signifikan terjadi untuk SMRA di 935. Sementara pada pembukaan sesi kedua, penguatan masih terus berlanjut di level 940 untuk SMRA. Kita akan coba update bagaimana penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Ditutup di zona hijau menguat di 1,63% di level 935. Ini posisinya sama dengan penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini. Sementara level terendah sempat tadi menyentuh ke level 890, level tertinggi sempat menyentuh ke level 960. Dari intraday tradingnya untuk SMRA, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham SMRA dalam beberapa bulan terakhir. Kita ke grafis selanjutnya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 1 Juli masih bergerak di level 600-an. Agustus tertekan di bawah level 600 di 560 dan kembali ke level 600-an di September, dan 1 Oktober ini kembali koreksi di bawah level 600-an. Sementara November, Desember, Januari sampai dengan Februari penguatan terus berlanjut kepada SMRA. Ini penguatan sudah cukup signifikan. Di Februari ini sampai menyentuh ke level 900-an, tepatnya di 940 di pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini, dan tadi pun sempat menyentuh ke level 960 intraday tradingnya tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak.
Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dari RTI pemirsa, dari posisi pernya ini minus di 825,70 kali, sementara posisi price sales ratio ada di kisaran 3,10 kali, PBV-nya di 1,89 kali, sementara posisi price cash flow ratio ada di minus 39,63 kali. Ini beberapa valuasi dari SMRA, di mana pernya minusnya di 825,70 kali. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, kombinasi secara fundamental dan juga teknikal. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut. Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama, Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi COVID. Ya, pemirsa masih di Ideal Season Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Fendi Susianto yang merupakan founder dan CEO dari Finvestor Consulting. Kita akan langsung sapa saja Pak Fendi. Apa kabar Pak? Baik David, gimana kabarnya semuanya? Baik juga Pak Fendi, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Fendi, langsung saja Pak, pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini lebih dominan bergerak di zona hijau. Namun penguatan yang terjadi di penutupan sesi kedua mulai terbatas. Tadi sempat menguat di atas 1%, sempat menyentuh ke level 6.300-an. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Apa yang bisa kita analisis Pak dari pola teknikal indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kita melihat memang tones-nya indeks itu sedang menguji suatu resisten yang sangat kuat. Ya, di 6.300 itu sebagai resisten kuat. Sehingga pada hari ini kita lihat cukup punya chance sebenarnya untuk menguji itu. Namun nampaknya diimbangi dengan aksi profit taking oleh beberapa trader ataupun investor, ya, terutama untuk saham-saham non sektor mining ya, yang bukan sektor mining, ada di saham telco, kemudian saham banking beberapa itu juga yang sudah mengalami peningkatan, sedang mengalami koreksi. Sehingga yang lebih dominan di sini adalah sebenarnya sektor mining yang bisa menahan sehingga
justru profit taking tidak terlalu dalam terjadi di bursa efek Indonesia. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini adalah fenomena di mana indeks sedang berusaha untuk menjebol ataupun menguji level 6.300, kurang lebih seperti itu. Baik, dari sisi sektoral ini mining atau pertambangan hari ini memimpin penguatan. Secara persentase hampir 3%, Pak. Pertambangan logam mineral mentah hari ini kompak mengalami penguatan dan juga diikuti oleh saham pertambangan batu bara. Ini dari sisi sentimen, aturan Omnibus Law ini sudah dikeluarkan derivasinya oleh pemerintah, tampaknya ini juga cukup disambut positif oleh para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Berbincang di saham-saham pertambangan logam mineral maupun batu bara, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini dan peluangnya untuk esok hari? Karena kalau kita flashback, ini para investor lebih cenderung untuk trading harian saja, Pak, setelah mengalami penguatan signifikan, kemudian profit taking terjadi, Pak Fendi. Ya, kita melihat memang sebenarnya kalau kita lihat secara sektoral, untuk saham sektor pertambangan ya, baik batu bara maupun logam, ya, mineral, itu memang sedang positif ya di Indonesia sendiri. Undang-undang Cipta Kerja, kemudian juga beberapa logam mineral, apalagi batu bara, sedang dalam bergerak naik di pasar internasional seiring dengan meningkatnya demand. Ya, setelah COVID ini di 2021 mulai muncul, kita lihat harga batu bara saja sudah mencapai di atas level $85 ya, setelah pada saat level terendahnya di $49 pada bulan September yang lalu. Dan kita lihat juga Tiongkok ataupun negara-negara lain sudah mulai meningkat ya kebutuhan akan batu bara ya, sehingga ini membuat outlook-nya jangka menengah maupun jangka panjang positif. Hanya saja memang tipikal dari saham-saham di sektor batu bara, mineral dan pertambangan lainnya ini memang oleh para trader cukup cepat ya. Namun demikian kalau kita melihat nampaknya sampai dengan besok pagi masih ada potensi untuk melanjutkan peningkatan harga. Paling nggak profit taking diekspektasikan akan terjadi pada kisaran hari Rabu atau hari Kamis. Meskipun trennya menguat, tapi nampaknya fluktuasi masih tetap tinggi di saham-saham sektor pertambangan ini. Baik, kita ke batu bara, ada PTBA, Pak Fendi, menguat di 7,45%, 2740 penutupan sesi kedua. Bagaimana untuk potensi untuk esok? Ya, kita lihat kan hari ini mengalami breakout ya, setelah PTBA berhasil breakout di atas level resisten 2650. Dan bahkan ditutup di kisaran 2.740. Kemungkinan besar besok akan tetap menguji ke level 2850 sebagai resistennya. Namun juga kita melihat mesti kita waspada juga pada posisi support yang baru ya, support yang baru di 2660. Adaro, Pak Fendi, juga menguat 2,54% di 1210, Pak. Ya, kalau kita melihat Adaro juga sama. Namun kemungkinan besar justru Adaro ini agak tertahan ya, karena tidak berhasil mencapai level resisten di 1225 dan ditutup pada kisaran 1200-an sampai 210, sehingga kemungkinan besar dia akan juga besok tertahan juga di level 1225 sebagai resisten kuat ya. Jadi artinya di sini kemungkinan besar besok akan lebih banyak tertekan ketimbang menguji kepada level resisten tersebut di 1225. Oke, selanjutnya juga ada Indi, 8,45% penguatannya, 1540. Nah, 1540 penutupan sesi kedua ini merupakan level tertingginya secara intraday trading di sepanjang hari ini, Pak Fendi. Ya, sama ya, jadi artinya hari ini juga dia persis di level resisten ditutup ya di 1540 setelah dibuka pada pagi tadi di 1440-an kurang lebih, atau di lowestnya di 1430 atau 25. Kita melihat kemungkinan untuk menguji ke level 1600 masih terbuka, namun nampaknya cukup berat ya, karena di sini tidak terjadi breakout, hanya penguatan belum mencapai level itu. Baik, termasuk juga ITMG, Pak Fendi, 12775 menguat 4,71%, dan level tertingginya hari ini sempat tadi menyentuh ke level 12.800, Pak. Ya, ITMG hampir sama gerakannya dengan Indi ya. Kita melihat juga dia belum berhasil mencapai resisten 13.100 karena ditutup di level 12.775, kurang lebih seperti itu.
Ya. Sehingga esok hari kemungkinan besar akan tetap menguji ke level resisten tersebut, ya 13.100-an. Namun cukup berat juga, perlu diwaspadai pada saat tidak berhasil mencapai level resisten di 13.100. Baik, rekomendasi Anda Pak Fendi bagi yang sudah ambil posisi ataupun bagi para investor yang baru ingin masuk, Pak? Ya, kita melihat bahwa satu seperti yang kita bahas ya, kemungkinan terjadi penguatan lanjutan masih tetap ada, tapi maksudnya di sektor pertambangan itu memiliki siklus untuk para trader itu lumayan pendek. Jadi artinya harus cukup cepat gerakannya dalam waktu antara 3 sampai dengan 5 hari ke depan. Kalau ternyata tidak berhasil mencapai resisten masing-masing, maka sebaiknya hati-hati. Gitu. Artinya ada potensi terjadi koreksi kembali, kurang lebih seperti itu. Baik, lebih kepada untuk trading jangka pendek ya, view-nya Pak, terkait juga dengan saham-saham yang ada. Sebenarnya untuk jangka menengah panjang masih bagus, hanya saja memang fluktuasinya memang juga akan besar juga. Rata-rata saham pertambangan itu juga mengalami penguatan, ya meskipun dia gagal untuk mempertahankan level highest-nya dan masih di level resisten levelnya ya di 2.980 sebagai resisten kuat. Atau kita melihat dia gagal untuk mencapai di atas level 3.000 meskipun tadi mencapai untuk saham Antam. Sehingga kemungkinan besar ini lebih banyak nanti akan alami koreksi untuk esok hari ketimbang penguatan ya. Jadi kita melihat support level cukup kuat di kurang lebih di sekitar 2.700 sampai dengan level 2.825. Baik, dan ini juga strateginya juga hampir sama Pak untuk MDKA, ada TINS, kemudian juga ada Inco Pak Fendi, review keseluruhan. Ya, kalau kita melihat MDKA juga sama ya, gagal untuk mempertahankan level tertinggi di 3.000 dan ini tepat juga berada di level resisten ya, kisaran resisten 2850-an tutupnya. Sehingga kemungkinan besar ini kalau gagal menguji kembali mempertahankan di atas level 2850, maka juga kemungkinannya besar akan menuju ke support level kurang lebih di 2650. Ya. Pak Fendi, silakan dilanjutkan Pak. Ya, untuk TINS kita melihat juga relatif sama. Ya, artinya pada hari ini setelah mengalami penguatan ya, mencoba untuk level 2.500, namun gagal. Kemungkinan besar untuk TINS besok akan mengalami koreksi ketimbang mengalami penguatan. Nah, perlu diwaspadai untuk level support di 2.200. Ya, tampaknya ini saham-saham di sektor pertambangan batubara cukup menyita perhatian dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini. Dari pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini cukup dominan untuk saham-saham di pertambangan batubara Pak Fendi. Kita akan coba sapa terlebih dahulu Bapak Antonius di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk saham coal naik, PTBA yang naik paling banyak. Bagaimana proyeksi untuk PTBA? Kemudian apa menyebabkan harga saham coal terutama PTBA mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak? Ya, alasannya adalah memang tadi sudah kita jelaskan ya, secara sektoral memang harga batubara trennya sedang meningkat ya di pasar global. Ya, dari posisi terendahnya di bulan September tahun kemarin itu di $49, sekarang sudah sampai level $85. Memang belum menyentuh ke 100. Ekspektasinya sampai dengan akhir tahun ini paling nggak sudah mencapai kurang lebih sekitar 105 sampai dengan 110 US dollar ya. Artinya di sini ada tren penguatan karena memang demand sedang mengalami peningkatan. Kita lihat juga si Indonesia termasuk yang supplier utama setelah India ya untuk ke Tiongkok, dan Tiongkok sendiri memang sedang mulai meningkat paling tidak di first half itu sudah mulai terlihat. Lebih ke arah penguatan harga komoditas begitu Pak Fendi secara keseluruhan. Dan tim redaksi kami juga sudah merangkum informasi tadi di mana pemerintah beri insentif royalti 0% untuk hilirisasi batubara, dan tampaknya ini juga menambah penyemangat dari pertambangan batubara. Dan lagi-lagi tadi Anda katakan tetap waspada potensi profit taking dengan penguatan yang terjadi sampai sejauh ini. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Tony di Jakarta. Ini masih dari pertambangan batubara, Pak Fendi. Lebih ke arah DOIT, Pak. Sudah beli di 424, 6 bulan ke depan. Bagaimana analisis Anda? Nah, kita melihat DOIT juga relatif bagus, cukup bagus, ya, baik secara fundamental. Secara teknikal juga dia dalam posisi yang sedang mengalami tren penguatan. Di level sekarang cukup bagus untuk melakukan akumulasi. Untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan ada peluang yang cukup besar untuk menguji ke level 450 ya.
dengan posisi sekarang kurang lebih sekitar 320, 325, maka ada potensial upside yang cukup lebar. Kita melihat tren secara teknikal juga dalam tren yang menguat, bisa kita lihat dari beberapa indikator tren following, kemudian indikator momentum juga dalam posisi yang trennya mengalami penguatan. Oke, Anda masih rekomendasikan DOIT di level 326, Pak Fendi? Iya, kita merekomendasikan buy, tapi dengan stop loss yang cukup ketat. Ya. Kita melihat ya, di level-level 300 mungkin 300-an itu sebagai stop loss level. Dengan harga sekarang kita berekspektasi untuk bisa meningkat paling nggak di jangka pendek ini ke 350 untuk DOIT. Namun jangka panjang seperti kita katakan tadi, kalau tadi pertanyaan 6 bulan nampaknya trennya lebih ke arah ke kurang lebih 450 perak sebagai target. Karena Pak Tony sudah ambil posisi atas nih Pak di 424. Direkomendasikan averaging down atau di hold saja Pak dengan potensi penguatan dari DOIT? Dengan momentum seperti ini, artinya dengan tren global yang mengalami peningkatan dan juga regulasi-regulasi yang mendukung ya di Indonesia untuk peningkatan di sektor ini, maka lebih baik sih di hold ya untuk posisi yang karena apa? Karena sebenarnya harga belinya tidak murah. Baik. Di 420. Oke. Sehingga kita melihat harus menuju ke sana. Pak Fendi, sudah ada penelpon yang masuk Pak, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Dari Sugi, Bekasi, Pak. Baik, Pak Sugi sudah ada Pak Fendi. Pak Sugi silakan Pak. Ya, Pak Fendi mau nanya BPKP, saya udah ambil posisi di 520 ya. Untuk jangka pendek. Baik, itu saja Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Sugi yang ada di Bekasi. Langsung saja dijawab Pak Fendi untuk BPKP. BPKP sudah mengambil di level berapa Pak? 520 tadi Pak. Di 520 ya. Jadi kita melihat kalau dari sisi fundamental, kalau kita melihat masih cukup kuat ya, dengan target secara fundamental di level Rp700, itu fundamental. Dengan harga sekarang 550, tadi sempat menguji di level 575 ya. Iya, dan level tertingginya 580 Pak, di sepanjang hari ini. 580. Ya, nampaknya ini masih secara teknikal pun masih dalam tren penguatan. Jadi tren mengalami peningkatan, paling tidak untuk pekan ini ada potensi untuk menguji ke level 620. Oke, ada potensi ke 620 dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Sugi yang ada di Bekasi. Sudah ambil posisi 520, penutupan hari ini 555, artinya ini memaksimalkan profit ini, target price selanjutnya. Ini ada potensi ke 620, di hold saja Pak Fendi ya? Ya, sebaiknya di hold saja. Oke. Jawaban dari Pak Sugi di Bekasi. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Fendi, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan sambil menunggu partisipasi dari telepon interaktif. Dan pemirsa tetap bersama kami, Idea Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi. IDX Channel, the Indonesia Stock Exchange channel, is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX channel can be watched through Vision Channel, First Media Channel,
IndiHome channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX Channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya, pemirsa masih di IDX Succession Closing dan di segmen ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Fendi Susianto dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Anda bisa siapkan gadget Anda atau handphone Anda untuk mengambil gambar, lebih mengefisienkan waktu. Ada Tower, Doit, SMBR, kemudian juga ada Antam. Doit tadi juga sudah kita bahas, pertanyaan masuk terkait Doit juga cukup banyak tadi. Ada Tower, pemirsa, supportnya di 1070, resistennya di 1180, Doit di 305, resisten di 345, SMBR di 920, resisten di 1100, Antam di 2780, resisten ada di 3200, semuanya direkomendasikan buy. Ya, Tower, Doit, SMBR, kemudian juga Antam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto, founder dan CEO of Investor Consulting. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Fendi, tadi Doit sudah kita bahas, Antam juga sudah kita bahas, Pak. Kemudian ada 2 saham pilihan lain, di antaranya adalah Tower, kemudian juga ada SMBR. Pak Fendi, review singkat 2 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Fendi. Ya, kita melihat keempat saham ini secara fundamental, mengapa saya rekomendasikan sangat kuat ya. Masih memiliki secara fundamental, masih under value, itu yang pertama. Yang kedua, secara technical, keempat saham ini memiliki potensi untuk mengalami peningkatan di pekan ini atau di paling tidak sampai dengan pekan depan. Kita lihat pertama ya, Tower itu break resistance ya, pada hari ini, di resisten kuatnya di 1100-an sudah tertembus. Ya, ini adalah resisten yang cukup kuat sejak tanggal 12 Agustus ya. Sehingga ini ada kemungkinan besar dia akan terus melaju lagi untuk menguji ke level resisten berikutnya di 1180 hingga 1200 dalam pekan ini. Kemungkinan besar ini dalam pekan ini akan cukup bagus penguatannya di level-level menuju ke level resisten 1180 sampai dengan 1200. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah SMBR. SMBR juga sama, ini secara fundamental masih strong, secara teknikal juga dia sudah mulai ada titik balik ya di level sekarang di kisaran 965 sampai dengan 950. Kemungkinan besar dia akan mengalami penguatan hingga 1100 ya pekan ini. Sehingga saya merekomendasikan untuk trading dengan tetap mewaspadai ada di support levelnya ada di 920 ya untuk tetap kita jaga ya untuk SMBR. Jadi kedua saham ini kenapa saya rekomendasikan? Karena secara teknikal cukup kuat berpeluang untuk naik. Di samping secara fundamental sebagai back-nya juga mengalami potensinya cukup bagus. Baik, ada Tower, kemudian juga ada SMBR yang direkomendasikan untuk Antam dan Doit tadi juga sudah kita bahas. Kita akan coba sapa terlebih dahulu Christian di Jakarta, Gajah Tunggal sudah ambil posisi di 852, support dan resisten, Pak Fendi. Nah, kita melihat Gajah Tunggal ya, kita melihat, sebentar saya open dulu. Ya. GJTL, Gajah Tunggal dari Pak Christian di Jakarta. Ya, Gajah Tunggal kita melihat juga di level sekarang ya, di 840 itu cukup statewide sebenarnya. Dia dalam fase-fase konsolidasi, sehingga kemungkinan besar pada pekan ini juga pergerakannya akan relatif pada rentang yang sempit ya, pada kisaran 825 sampai dengan level 890. Ya, jadi artinya fase konsolidasi ini nampaknya akan cukup terjadi pada sepanjang pekan ini. Sehingga kita tidak terlalu banyak ekspektasi untuk mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
signifikan. Oke, kita sapa Febri di Palembang. Hoki di 302, Pak. Kita lihat di saham beras ini, ya, Buyung Putra Sembada, kita lihat juga dalam tren yang mengalami konsolidasi setelah mengalami penguatan hingga ke level 330 ya, terutama ya pada 18 Februari yang lalu, pekan lalu. Nah, nampaknya ini juga akan lebih banyak sideways untuk pekan ini pada kisaran yang relatif juga agak-agak sempit ya, di 270 hingga pada kurang lebih Rp315 ya untuk pekan ini. Kita lihat seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa ada Nirli dari Bogor, Jawa Barat. Untuk Inco sudah ambil posisi 6.500, bagaimana target untuk jangka pendek? Tadi pun juga sempat kita singgung sedikit Pak Effendi, review singkat Pak untuk Inco 6.500. Hari ini di 6.425 posisi penutupan Pak. Ya, nampaknya cukup berat pada hari ini, sebenarnya sudah menguat sampai ke level 6.625, namun kemudian ditutup melemah kembali gitu ya, dan back to resistance level, sehingga ada kemungkinan ini juga pergerakan pada esok hari ataupun pekan ini lebih banyak dominan paling tinggi di level resisten ya, di level 6.500-an, dan kecenderungannya akan menguji kembali ke level supportnya di level Rp6.000 untuk pekan ini. Oke, sudah ambil posisi 6.500 Pak Effendi, rekomendasi Anda? Ya, kita melihat ada kemungkinan besar ini mungkin akan menguji kembali 6.000, sehingga kalau dari tren secara fundamental sebenarnya masih relatif prospektif ya, kita melihat untuk Inco pada kisaran harga 7.400-an. Sehingga kalau memang orientasinya hanya untuk trading, mesti hati-hati juga. Ya. Karena ada kemungkinan dia akan tes ke level di bawah support 6.000. Tapi untuk jangka menengah mestinya ini juga tetap dalam tren yang menguat mungkin antara untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Baik. Dan lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Effendi, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan. Ya. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Execution Closing akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Wall Street memulai 2021 dengan aksi jual di mana salah satu indeks utamanya yakni Dow Jones melemah 1,25%. Ya, indeks harga saham gabungan naik signifikan pemirsa. Kita akan mencoba menganalisis beberapa sentimen isu. Proyeksikan bahwa perdagangan kita masih ada potensi untuk menguat ya. Akankah menjadi sentimen yang positif yang ikut mendorong juga? Biasanya sangat kuat gitu mempengaruhi bursa saham kita ya. Ya. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham Alam Putra nih ya, asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Effendi, kita lanjutkan kembali, Pak. Oh, baik. Ya, kita akan coba sapa Dian Erlangga di Cibinong, Pak Effendi. BWPT sudah ambil posisi di 118, Pak. Penutupan hari ini di 119, ditutup flat, Pak Effendi. Ya, kita melihat juga cenderungannya flat juga. Itu untuk pekan ini ya, kita melihat memang lebih ke arah konsolidasi pada rentang yang sempit ya, pada kisaran 110 hingga level 125. Ya. Jadi kita melihat gerakan tidak ke depan nampaknya susah untuk kita berekspektasi dalam sepekan 2 pekan ini untuk bergerak di atas rentang itu.
kisaran 110 hingga 125 untuk saham BWPT. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Nanda dari Tangerang. BBRI ingin masuk lebih ke arah untuk jangka panjang, Pak Fendi. Untuk level masuk terbaik ini, Pak, yang disarankan untuk BBRI. Posisinya sudah cukup tinggi, Pak Fendi, 4790, Pak. Ya, kalau kita melihat posisi yang terbaik menurut saya pada saat itu adalah di level-level yang sedang mengalami koreksi, ya, terutama pada level support yang kisaran 4.500-an. Karena memang trendingnya adalah trending up sekarang ini untuk saham BBRI. Jadi kemungkinan untuk mencapai level di bawah 4.000 nampaknya agak-agak sulit, ya. Jadi kita melihat bisa akumulasi pada kisaran ketika mengalami pelemahan, kisaran 4.500, kemudian di 4.400 gitu ya, untuk akumulasi untuk kepentingan jangka panjang. Baik. Memang bagus sekali saham ini karena untuk capital gain expectation dan dividend yield yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya kita coba sapa ada Jokowi dari Jakarta, KLBF 1582, Pak Fendi. Penutupan hari ini 1570, Pak. Ya, kita lihat KLBF juga relatively sama, sekarang tertahan di level resisten, ya. Setelah tadi sempat hampir menguat ya, di level 1.600 ya, untuk level itu. Nampaknya dia pekan ini juga akan menguji level resisten tersebut, 1.600-an gitu. Namun nampaknya tidak akan bisa terlalu tinggi sekali kalau lihat chance-nya. Dan kemungkinan besar akan berada pada rentang antara 1.500 sampai dengan 1.650 rupiah. Iya, selanjutnya ada Reni dari Jakarta. Pak Fendi, terima kasih sudah bergabung. BRPT sudah ambil posisi di 1165. Nah, kita lihat BRPT di 1165, nampaknya ini sekarang sudah mengalami penurunan ya, di kisaran 1055. Namun ini masih ada chance yang cukup besar untuk menguji kembali ke level 1200. Kita melihat nampaknya sudah cukup kuat berada di level resisten yang terbaru di kurang lebih kisaran Rp1.000, ya, dan kemungkinan besar akan pekan ini ataupun 2 pekan ini akan menguji ke level 1.200, sehingga kalau sudah memiliki di level tadi maka sebaiknya hold untuk potensi untuk memperoleh kenaikan di level 1.200 sebagai level resisten. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa ada Henry tanpa menyebutkan lokasi, sudah ambil posisi Telkom. Pak Fendi, tampaknya nyangkut ini Pak di 3.335, sementara penutupan hari ini di 3.170, Pak Fendi. Analisis Anda? Nampaknya juga kalau kita melihat dari sisi teknikal, karena kan Telkom kalau secara fundamental masih strong ya pada kisaran kurang lebih 4.500, tapi technically speaking dia dalam posisi yang sedang tren turun. Nampaknya akan menguji ke level support di level 3.100 terlebih dahulu, sebelum kemudian ada peluang yang cukup besar untuk kembali pada pengujian resisten di 3.380 atau 3.370. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk tujuan jangka menengah panjang sebaiknya hold, tapi untuk trading jangka pendek mestinya ini akan ada potensi untuk menguji level support di 3.100. Baik, ada Henry untuk Telkom, dan pembahasan ini sekaligus Pak Fendi mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, Pak Fendi. Kami mohon maaf tidak mampu atau tidak bisa menjawabnya, dan mungkin Anda bisa bergabung untuk esok di IDX Closing di waktu dan jam yang sama. Pak Fendi, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, David. Ya, sama. Baik, terima kasih. Ada Bapak Fendi Susianto yang merupakan founder dan CEO of Investor Consulting, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.